Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kali ini kita kembali lagi dengan podcast PEMAT yang dimana narasumbernya adalah dari mahasiswa pendidikan matematika pastinya. Nah, di sebelah saya udah ada Mbak Azizah. Mungkin Mbak Azizah dipersilakan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Halo Sobat Semangat, perkenalkan nama saya Zanul Malifah. Saya dari angkatan 2018. Oh, dari angkatan 2018 berarti udah di hecik-heciknya mengurus skripsi ya nih Mbak ya? Iya, benar banget. Oke, nah mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ya Mbak ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing sedikit mengenai pengalamannya Mbak Aziza sebagai mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya Mbak ya. Mungkin kita santai-santai aja. Oke, nah Mbak Aziza sebelum kita mengetahui program ini lebih lanjut, mungkin dari Mbak Aziza bisa menjelaskan sedikit dulu Mbak, apa sih program pertukaran mahasiswa itu? Baik. Program pertukaran mahasiswa itu adalah itu dari program Kemendikbud. Jadi kita bisa mencoba untuk merasakan kuliah di luar universitas kita. Jadi itu kita harus mengambil universitas yang di luar daerah kita. Jadi misal saya di Jogja, saya harus mengambil di luar Jogja, tidak boleh di universitas di Jogja. Jadi kita kuliah selama 1 semester, 6 bulan. Oh, selama 6 bulan itu ya Mbak ya? Oke, nah kalau untuk alasan Mbak Aziza mengikuti program ini apa Mbak? Atau mungkin ada motivasi dari teman, atau mungkin tahu program ini dari teman, atau mungkin dari keinginan Mbak Aziza sendiri? Kalau awalnya saya dari info ini saya dapat dari dosen pendidikan matematika. Kemudian saya juga tertarik untuk mencoba merasakan untuk kuliah di luar Universitas Ahmad Dahlan. Seperti itu. Oke, berarti memang dari keinginan Mbak Aziza sendiri ya, pengen mencoba hal baru, terus pengen juga merasakan gimana kuliah di luar Jogja gitu ya Mbak ya. Nah, untuk tahapan-tahapan mengikuti kegiatan ini apa saja Mbak? Atau mungkin proses dari awal mendaftarnya, atau mungkin seleksi-seleksinya itu bagaimana Mbak? Kalau tahapannya awalnya saya dari seleksi universitas dulu. Jadi mahasiswa diseleksi dari UAD, kemudian universitas mengirimkan data mahasiswa yang lolos ke pemerintah Kemendikbud. Kemudian habis diterima langsung mengikuti pembekalan dari Universitas Ahmad Dahlan, kemudian juga pembekalan di universitas yang dituju. Seperti itu. Nah, untuk misal mendaftarnya nih Mbak, itu Mbak Aziza melalui link kah atau mungkin ada webnya yang disediakan dari Kemendikbud atau bagaimana Mbak? Kalau saya dulu kan programnya bukan PMM ya namanya, jadi namanya Permata Sakti. Jadi itu masih karena pas masa pandemi juga online dan itu tidak melalui web juga saya mendaftarnya, jadi langsung dari yang mengurus dari universitas sendiri. Oh, berarti infonya dari Kemendikbud diberikan ke universitas, kemudian universitas menginformasikan kepada mahasiswanya ya Mbak ya? Oke, seperti itu. Nah, untuk kegiatan di program ini apa saja sih Mbak? Jadi awal masuk perkuliahan itu kita juga merasakan seperti kayak ospek gitu. Jadi ada orientasi mahasiswa dulu dari universitas sana. Jadi terus kita juga nggak hanya kuliah aja, tapi kita bisa merasakan bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di sana, seperti kayak soft skill, mungkin seminar, ada webinar seperti itu. Berarti kita mengikuti juga kegiatan yang diadakan oleh kampusnya ya Mbak. Seolah-olah Mbak Azizah memang mahasiswa dari universitas tersebut ya Mbak ya. Oh ya nih Mbak, kalau boleh tahu Mbak Azizah mengambil di universitas mana Mbak? Saya ambil di 3 universitas. Jadi yang pertama saya ambil di Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Saya ambil 2 mata kuliah. Ada mata kuliah metode numerik itu dari prodi PEMAT ya sama. Kemudian ada mata kuliah English for Specific Purpose. Itu dari prodi bahasa Inggris. Jadi itu kita nggak boleh bebas memilih di luar prodi kita.
tapi harus berhubungan sama pendidikan matematika juga mata kuliahnya. Kemudian yang kedua saya ambil di UKRIDA Jakarta, Universitas Kristen Krida Wacana. Nah, saya ambil satu mata kuliah. Saya ambil Curriculum of Technology Design. Nah, itu bisa dikonversi nilainya ke mata kuliah yang di UAD juga. Kemudian yang ketiga saya ambil di Universitas Muhammadiyah Makassar. Itu saya ambil perkuliahannya mata kuliah matematika diskrit seperti itu. Oke, berarti untuk dari program ini memilih universitas dan memilih program program mata kuliahnya itu bebas ya Mbak ya? Iya bebas, tapi juga terbatas mata kuliahnya hanya boleh memilih 7 maksimal. Seperti itu. Nah, untuk ini kan Mbak Azah mengambil di 3 universitas sekaligus ya Mbak ya. Terus juga selain itu tetap kuliah di Wadah juga. Nah, ada nggak sih Mbak hambatan-hambatan yang dialami selama mengikuti program ini? Kalau hambatan pastinya ada ya, apalagi kalau online seperti ini. Jadi kuliahnya saya juga harus kuliah di 3 universitas. Mesti ada jadwal yang tabrakan gitu. Jadi saya harus menghandle bagaimana kuliah ini juga ikut, kuliah yang ini juga harus ikut gitu. Seperti itu yang Jadi kayak multitasking gitu. Iya, berarti manage waktunya ya Mbak ya. Iya, Tapi ini untuk pertukarannya online ya Mbak ya? Iya online karena pandeminya juga masih sangat tinggi juga. Iya sih. Tapi nggak bayangin sih Mbak ya kalau offline kalau di 3 kampus itu gimana Mbak bagi-baginya? Kalau yang programnya saat ini sudah diatur hanya satu universitas saja. Jadi bisa offline, bisa datang langsung ke universitasnya. Jadi enak bisa langsung lihat bagaimana gedungnya. Kalau yang dulu saya nggak bisa. Jadi nggak bisa merasakan datang langsung ke universitas, nggak bisa lihat perpustakaan dan bagaimana nih. Iya, betul sekali. Berarti mungkin dari teman-teman yang ingin mendaftar kegiatan ini yang saat ini tuh kegiatannya offline ya Mbak, tapi hanya satu universitas. Nah, itu kesempatan banget buat teman-teman ya bisa merasakan kampus lain gitu ya Mbak, terus dapat temen juga dan mesti juga tata cara pengajarnya pasti berbeda juga ya Mbak ya. Kita bisa tahu apa aja nih budaya di sana. Jadi kita bisa merasakan benar-benar tahu daerah sana tuh bagaimana sih. Jadi tahu objek wisatanya, apa aja adat istiadatnya, upacaranya adatnya kayak gimana seperti itu. Betul sekali itu selain nambah pengetahuan umum, relasi terus jadinya wawasan kita terbuka luas juga ya Mbak ya seperti itu. Nah, ini kayaknya suatu program yang harus banget dicoba ya Mbak ya. Karena kalau kita menunda-nunda dan kita takut nantinya malah kehilangan kesempatan itu. Iya, betul sekali. Nah, kalau menurut Mbak Azizah, manfaat yang Mbak Azizah dapat dan Mbak Azizah rasakan dari mengikuti kegiatan ini apa Mbak? Kemudian manfaatnya itu saya bisa merasakan gimana sih belajarnya di sana, sistem perkuliahannya kayak gimana, terus saya bisa dapat benefitnya kayak fasilitas di sana tuh apa aja. Saya dapat email dari kampusnya, dapat akses perpustakaannya bagaimana, terus itu sama kayak e-learningnya kan dulu online ya, jadi saya bisa akses e-learningnya di sana kayak gimana. Terus saya juga bisa nambah temen nih, kan kalau online tuh kak temennya bisa kontak-kontakan gitu ya. Kemudian bisa nambah soft skillnya juga, karena di sana juga dari universitasnya ngadain kegiatan kayak peningkatan pelatihan soft skill gitu. Kemudian saya juga bisa dapat relasi dari dosen-dosennya juga, dapat kenalan dosen gitu-gitu. Berarti beneran kita tuh merasakan kalau kita beneran mahasiswa di universitas tersebut ya Mbak, bukan hanya yang kita kayak study tour ibaratnya ya Mbak ya, kayak cuman main aja, tapi kita bener-bener mengikuti perkuliahan, mengikuti pembelajaran di universitas tersebut sampai kita juga merasakan dan mendapatkan fasilitasnya gitu ya. Jadi kita mengakses seperti webnya, e-learningnya, dan perpusnya seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin kesan dari Mbak Azizah dalam mengikuti kegiatan ini apa Mbak? Ya, saya merasa senang banget bisa dapat kesempatan buat ikut program ini. Terutama saya bisa dapat nambah wawasan juga pengetahuan buat bagaimana belajar di luar kampus itu
apakah ada perbedaan sama yang di UAD gitu ya. Kemudian saya juga bisa dapat kenalan banyak dari daerah mana aja gitu. Terus itu kan saya juga dapat pengalaman bagaimana sih ngenalin budaya di Jogja itu ke mahasiswa yang lain seperti itu. Iya, betul sekali. Berarti ini juga salah satu pengalaman yang nggak terlupakan dan nggak ada kesempatan yang bakal terulang lagi ya gitu ya, Mbak. Walaupun online tapi juga masih ada. Iya. Itu juga sangat berkesan kayak kebanggaan diri juga ya Mbak. Iya, Apalagi benar Mbak Aziza keren banget di 3 universitas sekaligus gitu ya. Oke, nah mungkin untuk yang terakhir Mbak Aziza bisa memberikan pesan atau mungkin motivasi kepada teman-teman Sobat Pemat yang ingin mengikuti kegiatan ini, program ini, tapi mungkin masih bingung dan atau mungkin masih takut, Mbak. Ya, untuk saya buat kalian yang pengen berminat untuk ikut ini, program ini, yang pertama yaitu kalau kalian pengen ikut program ini, kalian harus bisa pinter-pinter memanage waktu, membagi waktu, karena untuk program ini kita harus ikut di kuliah yang di universitas asal sama yang dituju. Jadi kita harus benar-benar bisa memanage waktu karena mungkin juga ujiannya bisa berbarengan, juga jadwal kuliahnya juga bareng walaupun online ya Mbak ya, tapi kita tetap harus memperhatikan dari perkuliahannya tersebut. Jangan ragu untuk kalau kalian nggak sanggup juga jangan memaksakan diri. Jadi jika kemampuan kalian sanggup, boleh ikut program ini gitu. Dan kunci utama tuh sebenarnya niat dan kemauan ya Mbak ya. Kalau dari diri sendiri ada niat dan kemauan, pasti semuanya bisa memanage waktu itu bisa, terus membagi kesibukannya juga bisa gitu ya Mbak ya. Oke, nah teman-teman ternyata banyak sekali ya pengalaman yang didapat dari kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka ini. Nah, untuk teman-teman mungkin masih ada yang bingung atau mungkin masih ada pertanyaan yang belum terjawab dari podcast kita tadi, teman-teman bisa langsung aja mengajukan pertanyaannya di kolom komentar YouTube Pemat ini, di video podcast ini, nanti akan dijawab dari admin-admin yang ada di balik layar ya teman-teman. Nah, terima kasih kepada Mbak Aziza yang sudah meluangkan waktunya untuk Sobat Pemat, sharing-sharing pengalamannya juga, dan pastinya memberikan motivasi juga kepada Sobat Pemat yang lainnya. Nah, Sobat Pemat, jangan lupa pantengin terus YouTube Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan, karena pastinya akan ada podcast-podcast yang lebih menarik. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.